Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka ummatin wahidatin minal ghairil umam, wa naskuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma salli wa usallim ala habibina al-mustafa alladhi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta dan pengatur alam raya. Dialah satu-satunya zat yang wajib disembah dan tiada sekutu baginya. Dia pula yang telah memberikan karunia kepada kita, petunjuk hidup yang lurus, din yang hak, risalah yang adil lagi sempurna. Itulah dinul Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Sayyidinal Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menaati risalahnya serta berjuang tak kenal lelah untuk menerapkan dan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujian atas kebesaran Allah sehingga langit di sekitar kita bergemuruh dengan suara takbir, tahlil dan tahmid. Setelah itu kita serentak bersujud, meratakan dahi di atas tanah seraya mengucapkan pengakuan kita akan kebesaran Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bersama kita lebih dari 1,7 miliar kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melakukan hal yang sama, bergerak, bertasbih, bersujud, bertakbir bersama. Sementara itu lebih dari 3 juta saudara kita kaum muslimin lainnya saat ini tengah berada di tanah suci. Di sana mereka tengah menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah, melempar jumroh di Mina, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Dengan pakaian ihram yang serba putih, membuat pemandangan selepas mata memandang tampak bagaikan lautan kapas putih yang bergerak ke sana kemari.
Di antara mereka mungkin ada orang tua kita, karib kerabat dan kawan-kawan kita. Mari kita doakan mereka, semoga mereka mampu melaksanakan seluruh manasik hajinya dengan baik, sehingga mereka menjadi haji yang mabrur dan nantinya kembali ke tanah air dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di setiap momen Idul Adha kita pasti akan teringat pada sosok-sosok manusia istimewa. Siapa mereka? Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Darinya kita belajar tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Apapun perintah Allah itu, meskipun perintah itu sekilas tampak sangat kejam, seperti perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, sebagaimana disebut dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka. Maka tatkala anak itu telah sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Para ulama menyebut ini bukan sembarang mimpi, tapi ru'yah shodiqah. Artinya ini adalah wahyu. Dalam kondisi seperti yang dialami oleh Ibrahim, ini adalah keputusan yang teramat sulit buat siapapun. Mana yang harus dipilih? Menuruti hawa nafsu atau melaksanakan perintah Allah? Mana yang harus dipilih? Mencintai Allah atau mencintai Ismail? Mana yang harus dipilih? Mengikuti perasaan hati dengan menyelamatkan Ismail atau menaati perintah Allah dengan mengorbankannya? Bagi Ibrahim, Ismail bukan hanya seorang anak. Ismail adalah buah hati, harapan dan kecintaannya yang telah sangat lama didambakan. Dalam tarikh disebutkan lebih dari 80 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam menantikan putranya ini. Ismail telah mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Ibrahim. Akan tetapi di tengah rasa bahagia itu, tanpa diduga-duga turun perintah Allah kepadanya untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Di hadapan Nabi Ibrahim terbentang dua pilihan. Ia tetap teguh pada kecintaan yang tinggi atau al-mahabbatul ulya, yakni kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, melebihi cinta kepada yang lain, atau jatuh kepada kecintaan yang rendah, al-mahabbatul adna, yakni kecintaan kepada ibu, bapak, anak, suami, istri, kerabat, harta benda, kedudukan, pangkat, derajat dan sebagainya yang dilakukan secara salah melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasul dan jihad. Di hadapan Nabi Ibrahim terbentang dua pilihan. Tetap menyadari bahwa anak yang dicintainya itu sebagai karunia Allah, atau malah menjadikannya sebagai andada atau tandingan-tandingan Allah yang lebih dicintai daripada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah atau andada. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismailnya itu juga dilakukan oleh Nabi Musa. Tongkat yang meski semula amat diperlukan untuk melindungi diri dari serangan ular-ular bikinan tukang sihir Fir'aun, ketika Allah memerintah melepaskan tongkat itu, tanpa ragu Nabi Musa pun melepaskannya. Nabi Musa yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Ia tidak boleh bergantung kepada Ismailnya itu, yakni berupa sepotong tongkat yang juga adalah ciptaan Allah. Ia tidak boleh menjadikan tongkat itu sebagai andada. Ia harus tetap bergantung kepada Allah dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah kisah mengenai Nabi Ibrahim yang membawa semangat tauhid,
Inilah kisah mengenai seorang anak manusia yang menyadari posisinya sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik. Inilah kisah manusia yang dengan semangat tauhid membawanya kepada kecintaan yang tinggi atau al-mahabbatul ulya, dan pada saat yang sama menghindarkan diri dari kecintaan yang rendah atau al-mahabbatul adna atas setiap sesuatu yang berpotensi menjadi andada atau tandingan-tandingan Allah. Inilah juga kisah tentang Ismail yang telah menunjukkan kepada kita tentang wujud takwa yang sebenarnya, yakni kesediaan melaksanakan perintah Allah, apapun perintah itu, dengan satu keyakinan bahwa perintah Allah itu pasti baik. Tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Maka ketika ayahandanya bertanya kepada dirinya tentang perintah Allah yang sesungguhnya bakal menghilangkan nyawanya itu, fandur madza tara, dengan tegas Ismail menyatakan, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Benarlah, tepat ketika pisau tajam itu hendak menyentuh kulit putih leher Ismail, Allah dengan kekuasaannya menggantinya dengan seekor domba besar. Wa fadainahu bidibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembilan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah yang maha besar telah memberikan sebuah pelajaran luar biasa kepada kita semua, seluruh umat manusia, bahwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar Nabi Ibrahim mengorbankan Ismailnya yang berupa anak lelaki yang amat dicintainya itu, dan yang dikehendakinya itu telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan tulus dan gagah berani. Jemaah sekalian, di dalam hidup kita ini kita harus menemukan siapakah atau apakah Ismail kita itu. Ismail kita adalah setiap sesuatu yang dapat melemahkan iman kita, setiap sesuatu yang dapat menghalangi kita menuju taat kepada Allah, setiap segala sesuatu yang menyebabkan kita semua menghindar dari perintah Allah. Mungkin sekali Ismail kita itu adalah seorang manusia, anak, istri, karib kerabat. Bisa juga Ismail kita itu adalah harta, benda, pangkat, jabatan, kedudukan. Bisa juga Ismail kita itu adalah berupa ideologi atau pandangan hidup sekuler seperti kapitalisme, liberalisme, sosialisme, atau komunisme, dan ideologi lain yang tidak bersumber dari nilai-nilai tauhid. Ismailnya Nabi Ibrahim adalah Ismail anaknya sendiri, buah hatinya. Mula-mula Ibrahim yang tetaplah manusia biasa, bimbang, dan di tengah keraguan itu setan dengan cepat memanfaatkan kesempatan dengan beralih rupa sebagai seorang lelaki tua, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Ibnu Katsir dari Abu Hurairah. Setan berusaha menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail untuk mengabaikan perintah Allah itu. Nabi Ibrahim yang tahu bahwa lelaki tua itu adalah setan, segera mengusirnya. Ketegasan Nabi Ibrahim mengusir setan yang terus menggoda itulah yang kini ditiru oleh para jamaah haji dengan melempar jumroh di Mina, melambangkan kebencian dan perlawanan terhadap setan dan pengaruhnya. Hidup di dunia ini, jamaah sekalian, hakikatnya memang adalah tarik-menarik, dialektika antara kita taat kepada Allah atau taat kepada setan, atau dari kecintaan yang rendah, al-mahabbatul adna, menuju kepada kecintaan yang tinggi, al-mahabbatul ulya. Di Mina, jutaan jamaah haji telah menegaskan pendirinya untuk menolak dominasi setan, menegaskan pendirinya untuk taat semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
penolakan itu mestinya diteruskan hingga tanah air sepulang dari haji, bukan hanya saat di Mina. Kenyataan bahwa Indonesia ini hari adalah negara yang paling banyak jumlah hajinya, tapi juga negara yang dikenal paling banyak korupsinya dan bentuk kejahatan lainnya. Itu sebagiannya dilakukan oleh mereka yang sudah pernah berhaji, menunjukkan bahwa perlawanan terhadap setan ternyata hanya terjadi di Mina dan hanya sampai di Mina saja. Setiba di tanah air, tak sedikit orang yang sudah berhaji bukan hanya tidak meneruskan perlawanan terhadap setan, tapi telah menjadi kawan, bahkan hamba setan. Lihatlah, meski Allah telah jelas-jelas melarang riba, tapi sebagian dari kita, termasuk sebagian dari umat Islam, termasuk pemerintah, tetap saja mempraktekkannya. Dengan utang luar negeri, utang Indonesia yang saat ini mencapai 7.000 triliun rupiah, pemerintah harus membayar bunga utang sebesar lebih dari 400 triliun rupiah setiap tahunnya. Padahal jelas riba termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala secara tegas telah mengarahkan riba dan bahkan mengancam perang kepada siapapun yang tak berhenti memakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melakukan itu, berarti kalian telah memaklumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 278-279. Tentang dosa riba, perhatikanlah wahai jamaah sekalian sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, Tobroni dan Haythami. Dirhamu riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sittatin wa thalathina zaniyatan. Satu dirham yang dinikmati oleh seseorang sementara dia tahu adalah lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Zina adalah dosa besar, namun riba ternyata jauh lebih besar dosanya. Jika satu dirham kurang lebih sekitar 95.000 rupiah, harta riba dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Lantas jamaah sekalian, berapa dosa yang harus ditanggung untuk pembayaran riba ratusan triliun rupiah? Bukan hanya melakukan yang haram, bahkan ada di antara kita umat Islam yang sudah berhaji berani-beraninya menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, seperti riba itu. Sebaliknya, mengharamkan apa yang mestinya didukung seperti penegakan syariah secara kafah. Bahkan dengan lancang mereka itu menuduh penerapan syariah di negeri ini sebagai hal yang buruk dan berbahaya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah umat manusia untuk membawa risalah atau syariahnya, tidak lain demi mewujudkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya itu, di antara mereka juga menolak dengan keras ide khilafah. Katanya khilafah itu tidak wajib, padahal kewajiban menegakkan khilafah bukan hanya telah menjadi ijma' ulama, tetapi juga telah menjadi ijma' sahabat. Saat menafsirkan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menyatakan mengangkat imam atau khalifah adalah wajib. Tidak ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang kewajiban mengangkat imam atau khalifah ini di kalangan umat Islam dan para imam mazhab, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asam. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya, para sahabat telah menjadikan upaya menegakkan khilafah itu sebagai ahammul wajibat atau kewajiban paling penting. Anehnya, di saat yang sama mereka-mereka yang menolak penerapan syariah secara kafah itu seolah buta terhadap paham atau ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti sekularisme dengan kapitalisme,
kapitalisme dan neoliberalisme serta bahaya neoimperialisme yang dilancarkan oleh negara-negara dari barat maupun timur yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan atas negeri ini. Lihatlah akibat neoliberalisme dan neoimperialisme yang telah berjalan sekian lama. Sebagian besar potensi ekonomi negeri ini seperti tambang emas, nikel, batu bara dikuasai oleh segelintir orang baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut data, korporasi domestik maupun asing telah menguasai lebih dari 70 tambang emas, tambang migas, 75% batu bara, bauksit, nikel dan timah, 85% tembaga dan emas, dan 40% perkebunan sawit dari total 8,5 juta hektar. Tidak hanya itu, dengan penerapan otonomi daerah yang sangat liberal, ada lebih dari 8.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Padahal penguasaan swasta, apalagi swasta asing, atas sumber-sumber kekayaan alam milik umat jelas haram karena bertentangan dengan nas-nas syariah, diantaranya sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "An-nasu suraka fi salatin." Umat manusia bersekutu memiliki hak yang sama dalam 3 perkara: al-ma' wal kala' wan nar, air padang rumput dan api. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendek kata, berbeda dengan saat melaksanakan ibadah haji. Betapa banyak umat Islam setiba di tanah air justru tidak mau taat sepenuhnya kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 telah meminta kita untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Di dalam tafsirnya Aisarut Tafasir, Imam Al-Jaziri menyatakan bahwa kafatan dalam ayat di atas bermakna jami'an. Karena itu Imam Al-Jazairi tidak boleh mengatakan tidak boleh sedikit pun kaum muslimin meninggalkan syariah dan hukum-hukum Allah. Jadi ternyata banyak sekali di antara kita yang telah terjerumus kepada al-mahabbatul adna atau kecintaan yang rendah dan menjadikan semua hal yang kita cintai itu sebagai andada atau tandingan-tandingan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulai hari ini hingga berakhirnya 3 hari tasyrik ke depan kita akan menyembelih hewan korban. Ingatlah, bagi Allah bukan darah dan daging yang sampai kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita bukanlah Tuhan yang haus darah, melainkan yang sampai kepadanya adalah takwa yang ada pada diri kita serta kesediaan kita melepaskan diri dari andada dan bergerak dari kecintaan yang rendah menuju kepada kecintaan yang tinggi. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Sekali-kali bukan daging dan darah itu yang dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semangat tauhid yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya tadi sangatlah relevan dan amat kita perlukan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan sekarang ini. Kehidupan modern yang serba bendawi amat mudah membawa kita terjerumus pada pragmatisme sekuler yang telah menjadikan kenikmatan jasmani dan semua yang serba bendawi menjadi fokus dari capaian hidup kita tanpa lagi menghindarkan tolok ukur halal dan haram. Islam tidak melarang kita mencintai keluarga, mengusahakan harta kekayaan, jabatan dan kedudukan, tapi itu semua harus dilakukan dengan cara dan untuk tujuan yang benar, yakni sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Inilah realisasi dari al-mahabbatul wusta atau kecintaan yang menengah, yakni kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariatnya. Sebaliknya, pengabaian terhadap syariahnya pasti akan membawa petaka dan kesulitan hidup sebagaimana bisa kita lihat dewasa ini, di mana manusia dimanapun berada, termasuk negeri ini, tak lepas dirundung berbagai persoalan, kemiskinan, korupsi, kerusakan moral, seks bebas, narkoba, LGBT, kriminalitas yang marak di mana-mana, ketidakadilan, kezaliman yang makin menjadi-jadi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir khutbah ini khatib ingin menekankan beberapa hal pokok. Yang pertama, kisah hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail serta seluruh prosesi haji dan perayaan Idul Adha sesungguhnya telah memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga
tentang cinta, ketaatan dan pengorbanan serta sikap yang harus diambil oleh seorang muslim sejati dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip takwa, yakni keimanan dan ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka lah, kepada Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail, keluarga Nabi Ibrahim, kita mengambil uswah hasanah sebagaimana diminta Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang besertanya. Dengan tauhid dan takwa itu, marilah kita terteguh memegang agama ini, memegang teguh ketentuan halal dan haram, dan di saat yang sama tidak mudah terdorong melakukan pelanggaran terhadap syariahnya. Harus selalu diingat bahwa sebesar apapun capaian yang kita raih dalam hidup ini, kematian akan mengakhiri semuanya. Karena itu pastikan bahwa semua yang dicapai tadi didapat melalui jalan yang benar dan digunakan juga untuk jalan yang benar, yakni jalan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Hanya dengan itu saja kita bisa meraih kebahagiaan hidup hakiki di dunia dan di akhirat yang abadi insyaallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang menaati Allah dan Rasul, sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 71. Yang kedua, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan melaksanakan syariahnya semestinya tidak hanya sebatas dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan cara itulah akan terbentuk masyarakat dan negara yang tauhidi, yang berbeda dengan masyarakat dan negara yang jahili. Dan ingatlah bahwa hanya dalam masyarakat dan negara yang tauhidi itu sajalah kerahmatan Islam akan terwujud secara nyata. Kerahmatan Islam dan keberkahan akan terwujud secara nyata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan buat mereka dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Yang ketiga, salah satu buah dari tauhid adalah ukhuwah atau persaudaraan Islam, yakni persaudaraan universal atas dasar keimanan kepada Allah, sebagaimana tampak dari berkumpulnya jamaah haji dari seluruh penjuru dunia di tanah suci tanpa membedakan ras, suku, bangsa, bahasa, pangkat, derajat. Semua hadir di sana atas dasar motif dan dorongan yang sama, yakni melakukan manasik haji dengan cara yang sama. Tapi sayang, persaudaraan universal itu berhenti hanya sebatas tanah suci. Usai ibadah haji, kembali umat Islam terpecah belah ke dalam lebih dari 50 negara kecil-kecil. Persaudaraan itu tak tampak lagi. Umat Islam yang berjumlah lebih dari 1,7 miliar tetap menjadi umat yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan hingga mudah dirusak oleh musuh-musuh Islam. Disinilah pentingnya perjuangan untuk kembalinya al-khilafah harus terus digelorakan, karena hanya imam dan khilafah sajalah yang mampu menyatukan kembali umat Islam sebagaimana pernah terjadi di masa lalu. Yang keempat, perjuangan bagi tegaknya kembali syariah secara kafah untuk penerapan atau untuk keberkahan dan mewujudkan kembali persatuan umat memerlukan pengorbanan, karena tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan, dan pengorbanan itu insya Allah perjuangan yang memang sekilas tampak sulit akan menemukan hasilnya insya Allah tak lama lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, hudud tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rasidatan 'ala minhajin nubuwah tu'izzu bil islam wa ahla wa tudhillu bil kufra wa ahla waj'alna minal 'amilina li iqamatiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.